Panggilan 0010 Sins X1 slot 1 tag 2. Benar ya, kontrol. Action. Mami, main yuk. Mami takut, ada batu gas kok. Iya, ada batu gas kok. Iya. Masa gitu aja takut sama Ya, oke. Keterangan ini. Ini oke nih. Ya. Shot 3 dan shot 5 utang. Nanti kita kan buat di warungnya. Sekarang kita ambil yang scene berikutnya. Shot 3 sama shot 5. Diutangin dulu. Ya? Rampung atau lain? Gimana? Di sini aja. Tapi ada. Hai adik-adik. Tak bilang mau jalan nih kamu makanya. Semangat kan? Hello Naomi, how are you? Nice, nice. Hello, what is your name? I forgot. Halo Nizar, masih semangat kan Nizar? Sorry. Bapak stop. Oke guys. Daripada dengarkan si penyisatnya kebrak-kebrak orasi abok boleh botol maklum madah jadi wong buat sampah dia seenak itu beb wong ada tempatnya loh. Kat. Mbak Tebas, maju lagi Mbak Tebas. Maju dulu, Maju lagi. Terakhir mana Pak? Posisi Maju lagi Mbak, maju lagi. terakhir. Ya, nah di situ tuh. Situ baru dialog ya, Mbak. Take 3. Oh, udah jangan jauh-jauh. 1 shot 3 tag 1. Apa-apaan ini? Jangan buang sampah sembarangan. Ambil nih. Kat. Buangnya salah ya. Kekali ya. Apa-apaan ini? Jangan buang sampah sembarangan. Ambil nih. Mbak Tebas dari sini. Ya kan? Kalau tangan saya gini Mbak Tebas masuk. Mbak Tebas masuk, ambil sampah, lempar ke sana. Sampai siapa yuk? Udah. Nanti begitu dia balas sampahnya langsung. Ya, ada perang. Wih. Wih. Mana mau? Wih.
Dan 056 scene X3 shot 4 take 1. Ya. Action, cut. Nunggu aja dulu. Ini malam ketiga sebenarnya, malam terakhir dari rencana kita. Sebenarnya syuting 2 hari rencananya ya. Cuma kemarin setelah kita jalanin 2 hari, ternyata kita nggak mampu untuk melawan kehendak Tuhan. Hujan terus, jadi terpaksa sampai di hari ketiga. Hari ini aja hampir gagal juga, tadi sempat sekitar jam 2 siang itu mulai rintik-rintik. Tapi kita udah dalam hati itu berdoa aja. Semoga hari ini aman, dan alhamdulillah doa kita semua dijawab sama Allah. Aman, nggak hujan, cuman nyapa aja gitu. Sampai sekarang ini pukul 8 lah, 8 malam kita udah break, udah bungkus, semua pekerjaan PR-PR kita udah selesai. Film sekali ini sebenarnya lebih mengangkat tentang keakraban anak-anak yang tinggal di di lingkungan rusun. Saya melihat bahwa ada satu yang harus kita perhatikan. Pertama, anak-anak itu butuh ruang bermain yang nyaman, yang ramah, yang sehat. Kalau kita mau berpijak pada kehidupan yang tadi saya maksud, berarti kan memang mahal betul ya biayanya. Harus cari lingkungan yang hijau dan segala macam. Sementara hidup di perkotaan itu kan makin hari makin padat, makin makin nggak kondusif untuk kesehatan. Nah sekarang bagaimana nih kita para orang tua bisa menciptakan ruang bermain untuk anak-anak? Salah satunya yang saya lirik pemukiman rusun. Mudah-mudahan dari film ini kita sama-sama belajar bahwa anak-anak itu butuh tempat yang nyaman buat mereka untuk main, untuk bersosialisasi dengan teman-temannya lah. Artinya secara penataan ruang kita harus perhatikan juga kebersihannya. Kemudian namanya lingkungan ya. Rusun ini kan hanya sebuah kampung kecil sebenarnya di antara kampung besar. Karena dalam satu bangunan kondominium rusun ini ya tinggal beberapa warga. Jadi saya menganggapnya ya rusun sama dengan kampung. Jadi warga di rusun ini yang harus memperhatikan lingkungannya, karena nggak bisa kita hindari bahwa di setiap pintu hunian ini pasti ada anak kecil yang butuh udara bagus, butuh ruang bermain. Kadang-kadang kita suka lupa kan, setiap orang punya kendaraan sehingga halaman atau area yang disiapkan jadi penuh dengan kendaraan kita sendiri gitu. Agak sedikit egois aja kitanya. Area yang disiapkan kita gunakan parkir buat kendaraan kita bersama, sementara anak-anak kita bermain nyaris nggak punya tempat. Tapi perhatian saya terhadap lingkungan rusun ini juga masih ada rusun-rusun yang punya lahan cukup luas untuk arena bermain. Sayangnya hanya lahan aja, nggak diisi dengan fasilitas mungkin ya kayak layaknya tempat bermain lah, ada ayun-ayunan, terus jungkit-jungkit gitu kan. Itu yang kurang diperhatikan. Nah, film ini sebenarnya menyindir kita semua, saya pribadi sebagai orang tua, untuk berlaku adil pada anak-anak. Kadang-kadang kita rampas lingkungan kita hanya untuk kumpul-kumpul orang tua, orang dewasa, anak-anak nggak kita perhatikan tuh. Nah, film ini mengajak semua orang tua memperhatikan itu. Karena lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman, yang ramah akan membentuk karakter anak-anak kita. Pada saat mereka tumbuh sebagai remaja, sebagai orang dewasa, karakternya dibentuk hari ini dari lingkungan kita sendiri. Kira-kira itu sih. Film ini tidak dikhususkan untuk film yang bagaimana gitu, seperti film-film saya sebelumnya yang saya fokus berkarya. Sekali ini lebih ke memberitahukan ada yang harus kita perhatikan di lingkungan kita. Perkenalkan, kami orang tua dari Mas Nizar.
Terima kasih kepada Park Cinema yang sudah memberi kesempatan pada Mas Nizar untuk berproses dalam pembuatan film ini. Harapan kami ke depannya semoga GMPP ini sukses dan ada episode-episode selanjutnya. Terima kasih Park Cinema, semoga sukses selalu. Kesan terkait anak saya Gading yang diajak bermain bersama dengan Park Cinema ya. Yang pasti saya berterima kasih karena Gading bisa ikut ambil bagian dalam film saat kali ini GMPP ya. Yang pasti ini menambah pengalaman Gading, menambah teman bersama dengan tim GMPP ini. Untuk Gading pribadi mungkin dengan proyek film ini bagi Gading mungkin pelajaran berharga karena untuk dunia film memang belum banyak pengalaman, jadi nambah pengalaman, kemudian melatih dia untuk disiplin waktu karena semuanya kan sudah tertata ya untuk jadwal take dan sebagainya, kemudian juga menambah rasa percaya diri dia untuk berani ngomong, berani acting, terus mengajari dia untuk kerja sama tim karena di sini nggak main sendiri, jadi ada temannya, ada lawan main, ada kru, jadi dia harus bisa bekerja sama, harus mau mendengarkan perintah, aturan, ataupun juga arahan dari sutradara dan dari pimpinan produksi seperti itu. Juga untuk menambah dia belajar mandiri, memanage dirinya sendiri. Karena kadang kan saya mungkin yang nungguin tapi kan nggak di sampingnya terus, jadi dia harus bisa memanage dirinya sendiri. Misalnya ada perintah ini dia harus seperti apa, harus ganti kostum apa, misalnya harus tetap makan teratur sesuai aturan dan sebagainya seperti itu. Dan yang lain tetap tadi ya menambah teman, menambah saudara, nambah kenalan, nambah pengetahuan tentang mungkin shoot dan sebagainya, kamera yang sebelumnya mungkin dia nggak tahu. Ya harapannya sih nanti siapa tahu nanti Gading setelah ini ada proyek-proyek selanjutnya ya, syukur-syukur bisa menjadi artis ya artis film yang akan datang. Mungkin itu ya kesan dan pesan kami. Dan juga terima kasih untuk ini untuk tim Park Cinema yang udah sabar mungkin dalam berproses selama 2 hari kemarin tambah hari ini juga. Terima kasih dan semoga bisa bekerja sama kembali. Ayo. Ya, di aja mati ngautin. Itu aja paginya yuk. Keluar. Yang dia belum
Ayo. Tas dulu. Tas dulu. Tas. Tas, ayo Nisa. Geng bebek. Amerika. Siang semua kita lapor pada Riz ya. Kita usir udah tugas. Nggak pegangan dulu. Disuruh pindah. Kita pindah aja. Apa? Tidur? Ya. Disuruh pindah. Suruh pindah ke tempat yang benar. Oke? 1, 2, 3. Oh.